Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi mawalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah mab'adah. Yang saya hormati Bapak Kasubdit, Bapak Dr. Swendi. Yang saya hormati Bapak Abdul Basir, Bapak Kasih kita yang selalu menemani kita di pusat pengabdian pada masyarakat. Yang saya hormati Presiden PKM kita, Bapak Dr. Kiai Haji Riksa Mami, dan alhamdulillah juga hadir di tengah-tengah kita Bapak Presiden LP2M kita, Bapak Profesor Dr. Ainun Naim, yang sudah hadir juga. Yang saya hormati seluruh Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat PTKIN di seluruh Indonesia. Tidak lupa Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu DPL, teman-teman mahasiswa-mahasiswi yang sudah bergabung, dan juga ada tadi sudah hadir kayaknya dari pemerintah desa yang kita tempati KKN sudah hadir juga bergabung di tengah-tengah kita, dan seluruh peserta Tadarus Kitab Dimas yang saya hormati rahimakumullah. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya mohon izin untuk share screen. Baik, KKN membangun desa berkelanjutan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Dr. Swendi dan juga Bapak Dr. Abdul Basir bahwa KKN kita ini memang mau tidak mau merespon adanya MBKM begitu. Nah, di kampus kami di UIN Tulungagung ini sudah mencoba begitu merintis bagaimana KKN itu dijalankan, atau KKN yang berbasis MBKM ini dijalankan. Maka kami memberi nama dengan KKN Membangun Desa Berkelanjutan. Tentu ini sharing ya, sharing dari kami, dan nanti akan ditambahkan juga dari Bapak Dr. Saiful Mustafa dari UIN Malang, best practice yang ada di sana, yang semoga ini bisa menjadi inspirasi dan juga motivasi kepada Bapak Ibu Kapus Pengabdian yang lain untuk bisa segera mencoba dan juga menjalankan gitu KKN-nya masing-masing. Baik, apa sebenarnya yang kita inginkan dengan KKN Membangun Desa Berkelanjutan ini? KKN yang membangun desa berkelanjutan atau MDBK gitu ya, membangun desa berkelanjutan. Ini KKN yang dilaksanakan selama 6 bulan oleh mahasiswa yang sudah kita seleksi begitu. Jadi di awal sebelum mereka diterjunkan sudah kita seleksi terlebih dahulu. Kemudian didampingi oleh dosen atau DPL tentunya, dan mereka harus menetap atau tinggal di desa yang sudah kita tentukan. Kemudian mereka bersama mahasiswa bersama-sama masyarakat hadir untuk mengembangkan potensi yang telah dimiliki oleh desa atau lokasi KKN tersebut. Nah, tentu kalau kita ambil dasar hukum, tadi masih digodok, disampaikan oleh Bapak Dr. Swendi, dan ini beberapa dasar hukum yang kita jadikan landasan pijakan untuk pelaksanaan KKN di membangun desa berkelanjutan ini. Latar belakangnya bahwa MBKM ini memberikan hak belajar gitu ya, hak belajar bagi mahasiswa selama 3 semester di luar program studi. Dan ini merupakan amanah dari berbagai regulasi yang tentu sudah banyak kita baca di berbagai kesempatan begitu. Kemudian mahasiswa diberi kebebasan untuk mengambil SKS di luar program studi tersebut. 1 semester kesempatan mengambil mata kuliah di luar program studi, dan 2 semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar perguruan tinggi. Nah, ini tadi disebutkan ada 8, dan salah satunya yaitu bagaimana kita KKN tematik gitu ya. Dan wujud dari KKN tematik ini kita beri nama dengan membangun desa berkelanjutan ini. Sejauh ini perguruan tinggi sudah menjalankan program KKN tentunya di semua perguruan tinggi. Namun satuan kredit semesternya atau SKS-nya itu belum bisa atau belum dapat diakui sesuai dengan program kampus Merdeka
Yang pengakuan kreditnya itu setara dengan 6 sampai 12 bulan atau 20 sampai 40 SKS, itu yang kita baca dari berbagai aturan-aturan itu. Nah, maka dari itu perlu adanya sebuah inisiasi ya, inovasi untuk adanya KKN yang digelar atau dilaksanakan selama 6 sampai 12 bulan ini. Nah, kebijakan MBKM ini pada poin membangun desa atau KKN tematik, disinilah menjadi landasan bagi kami untuk menjalankan KKN membangun desa berkelanjutan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, tujuan KKN membangun desa berkelanjutan ini yang pertama bahwa kehadiran mahasiswa selama 6 bulan itu dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memanfaatkan ilmu, pengetahuan, teknologi, keterampilan, dan semuanya yang mereka dapatkan di kampus untuk bisa dikerjasamakan, disinergikan dengan pemangku kepentingan di lapangan atau lokasi KKN. Kemudian yang kedua, adanya sinergi dengan pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten setempat untuk mengembangkan potensi desa, potensi kabupaten yang ada agar terjadi percepatan pembangunan di desa maupun di kabupaten tersebut. Nah, maka dari itu kami kemarin sebelum menjalankan KKN membangun desa berkelanjutan ini, kita sudah audiensi dengan Wakil Bupati Trenggalek, karena memang untuk KKN membangun desa berkelanjutan ini langsung dihandle oleh Bapak Wakil Bupati yang sebelumnya memang sudah juga matur kepada Pak Rektor kita untuk bisa berkolaborasi ataupun bersinergi khususnya dalam program-program KKN. Dan ini kita terjemahkan dalam membangun desa berkelanjutan ini. Kemudian setelah terjadi kesepahaman dengan pemerintah Kabupaten Trenggalek, langsung kita tindak lanjuti dengan ke desa yang kita tuju, yang juga kita pilih sesuai dengan arahan juga dari pemerintah Kabupaten Trenggalek, dan kita pilih ada di Desa Jajar, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek. Nanti Bapak Ibu bisa langsung searching di Google, kira-kira seperti apa Desa Jajar itu di Kabupaten Trenggalek. Dan saya kira sudah cukup aktif dari segi media sosialnya. Kemudian KKN membangun desa berkelanjutan ini manfaat bagi mahasiswa. Tentu yang pertama mereka akan melihat desa, mengidentifikasi masalah dan mencari solusi untuk meningkatkan potensi dan menjadi desa yang mandiri. Itu yang pertama. Yang kedua, mahasiswa akan mampu berkolaborasi, menyusun dan membuat rencana pembangunan di desa dan program strategis lainnya di desa bersama dosen pendamping atau DPR, pemerintah desa, penggerak swadaya masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa atau KPMD, pendamping lokal desa, dan unsur masyarakat yang lainnya. Dan yang ketiga, menurut kami bahwa dengan adanya KKN ini bisa mampu mengaplikasikan ilmu yang dimiliki secara kolaboratif bersama dengan pemerintah desa dan unsur masyarakat untuk membangun desa. Ini untuk manfaat bagi mahasiswa. Sementara untuk perguruan tinggi, ini akan memberi umpan balik bagi perguruan tinggi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan secara nyata oleh masyarakat. Hingga kita bisa memberi masukan nanti kepada kampus, sekiranya pengembangan ilmu pengetahuan yang ada di masyarakat sekitar kampus itu apa, dan itu yang nanti akan dikembangkan, apalagi kampus kita sedang menjalankan pengembangan begitu, khususnya keilmuan yang langsung berkaitan dengan masyarakat. Kemudian menjadi sarana bagi perguruan tinggi dalam bentuk jejaring atau mitra strategis gitu. Ya, tentu ini kita sudah kerjasama dengan beberapa pemerintah kabupaten dari mulai Trenggalek, Tulungagung sudah pasti, Kediri, Blitar, Nganjuk, dan sebagainya. Dan ini menjadi langkah yang strategis bagi kampus untuk terus berkembang. Menjadi sarana pengembangan dalam perguruan tinggi tentunya, baik dari penelitian, pembelajaran, sampai pada pengabdian masyarakat. Bahkan Mas Wakil Bupati ini dan juga dulu istri dari Pak Emil Dardak yang sekarang menjadi Wakil Gubernur itu juga termasuk salah satu dari mahasiswa-mahasiswi kami di UIN Tulungagung ini. Nah, inilah strategisnya kalau kita bermitra dengan pemerintah kabupaten atau pemerintah setempat begitu. Kemudian untuk manfaat bagi desa, memperoleh bantuan pemikiran dan tenaga dari tenaga terdidik tentunya dari mahasiswa maksudnya untuk penyusunan rencana-rencana pembangunan jangka menengah, kegiatan bangun desa dan lain sebagainya, membantu perubahan perbaikan tata kelola desa, dan itu kemarin sudah diakui oleh
Pak Kepala Desa, Kepala Desa di Jajar, bahwa memang langsung butuh pemikiran-pemikiran dari teman-teman mahasiswa begitu, yang lebih terstruktur, sistematis dan sebagainya. Membantu pengayaan wawasan masyarakat terhadap pembangunan desa, membantu percepatan pembangunan di wilayah desa, dan nanti kita buktikan apa hasil dari manfaat ini begitu. Nah, gambaran umum KKN membangun desa berkelanjutan di kami itu seperti ini Bapak Ibu semuanya yang saya hormati. Kami memilih 31 mahasiswa dalam satu kelompok, dan tentu ini dari 4 fakultas yang kami miliki, jadi terdiri dari berbagai jurusan ataupun prodi, tidak hanya dimonopoli oleh satu prodi, kita seleksi di masing-masing fakultas itu, kemudian terpilih 31 mahasiswa. Kemudian desa yang dituju ini sudah sesuai kesepakatan dengan pemerintah kabupaten, kemudian juga langsung kepada desa, yaitu kita pilih di Desa Jajar, Kecamatan Gandusari. Kemudian mahasiswa tinggal selama 6 bulan di desa yang telah ditentukan, dan ini sudah melalui proses baik secara administratif maupun secara kesehatan begitu tentunya, sehingga mereka sudah bisa menjalankan KKN ini, walaupun kemarin kita mulai di bulan Januari Februari ya, dan itu masih ada pandemi, walaupun sampai ini juga masih ada tentunya. Dosen terlibat melakukan pendampingan dalam kegiatan ini. Ini saya kira gambaran umumnya. Ini kelompoknya dari 31 mahasiswa kemarin. Dan ini gambaran Desa Jajar, Bapak Ibu yang saya hormati. Sebelum kami menjelaskan bagaimana sih desa yang kita tempati itu, ini hanya sekilas saja gambaran-gambaran di Desa Jajar. Ini yang atas ini namanya Tiban, tradisional seni Tiban. Yang ini sangat terkenal di daerah Trenggalek, Tulungagung dan sekitarnya. Dan Jajar menjadi satu-satunya desa yang masih mengembangkan dan masih menjaga kelestarian tradisi seni Tiban ini. Kemudian ini yang di bawah ada tumpengan, ada wayang, kemudian ada ritual-ritual yang di sana, dan sampai hari ini masih ada di Desa Jajar. Ini gambaran awal Desa Jajar. Baik, kemudian persyaratan mahasiswa yang kami sampaikan di KKN ini, mahasiswa menempuh 88 SKS, IPK minimal 3 IPK minimal 3 begitu. Kenapa kok tidak lebih dari 3, misalnya 3,5, 3,7 misalnya, bahwa mahasiswa itu tentu tidak semuanya memiliki IPK tinggi, namun seringkali mereka memiliki keterampilan tertentu ketika ada di masyarakat. Nah, tentu ini biar tidak menyulitkan mahasiswa yang memiliki kemampuan tersebut. Kemudian mahasiswa dapat izin dari orang tua tentunya dengan ada surat yang diberikan kepada kami. Mahasiswa bersedia mengikuti seleksi, mahasiswa sehat jasmani dan rohani, dan tentu ini telah divaksin. Kemudian mahasiswa memiliki pengalaman organisasi. Ini yang juga penting karena memang bermasyarakat itu tidak hanya butuh kemampuan atau knowledge saja, tapi juga skill-skill tertentu begitu. SKCK kepolisian setempat, dan tentu yang terakhir harus menginap di lokasi. Ini persyaratan yang kami sampaikan. Kemudian KKN ini setara dengan 20 SKS. Ini yang sampai hari ini memang masih perdebatan ya tentunya. Karena memang terus terang bahwa kurikulum kita di kampus ini kan belum sepenuhnya menerapkan kurikulum MBKM. Maka tentu ikhtiar ijtihad kami ini menjadi sebuah upaya untuk merespon KKN yang berbasis MBKM itu gitu. Nah, konversi 20 SKS itu, ketika nanti mahasiswa mengikuti KKN ini, maka secara otomatis 20 SKS yang diambil pada semester ini itu nilainya disamakan dengan nilai KKN. Nah, ini yang memang masih sampai hari ini terjadi pro kontra begitu ya. Jadi kami menjalankan KKN ini jangan dikira mohon tidak dikira begitu saja enak berjalannya, tidak. Di sana sini banyak yang protes gitu ya, baik dari dosen, baik dari prodi dan sebagainya, mahasiswa tentunya juga dan lain sebagainya. Namun ya itulah namanya memulai harus kita lakukan. Nah, secara rincian penghitungan SKS-nya ini yang kita sampaikan begitu, bahwa pemetaan potensi desa itu 2 SKS, dan ini tentu juga berbasis aturan yang ada. Namun tentu ini tidak final, artinya
tidak kaku dalam pelaksanaannya. Kemudian pengembangan potensi unggulan desa 3 SKS, pengembangan kegiatan keagamaan dan moderasi beragama 3 SKS, pengembangan sosial dan budaya 3 SKS, sampai pada pendampingan BUM desa 3 SKS yang jumlahnya 20 SKS. Nah, ini yang nanti akan diterjemahkan di masing-masing fakultas dan khususnya di masing-masing jurusan dan prodi untuk mengkonversi mata kuliah yang akan diakui tadi itu 20 SKS itu ya. 20 SKS tentunya ini dengan KKN yang 4 SKS itu mungkin begitu ya. Nah, monggo nanti ada masukan-masukan untuk kami, monggo dari Bapak Ibu semua sangat kami harapkan. Kemudian metode kami ini menggunakan ABCD karena kami melihat bahwa di Desa Jajar ini potensinya banyak sekali, aset-asetnya banyak sekali. Dari mulai ritual, dari mulai kesenian, dari mulai simbol-simbol, dari mulai adat budaya dan kearifan lokal dan sebagainya, ini banyak sekali. Sampai pada tempat-tempat yang memungkinkan untuk dijadikan tempat wisata. Maka kami mencoba mengambil ataupun memilih ABCD-nya, teknik yang kami gunakan. Kemudian rancangan kegiatan yang dilaksanakan mahasiswa dan DPR, 1, digitalisasi desa. Ini kita mencoba mengarahkan atau memberikan saran kepada teman-teman mahasiswa jika nanti di desa itu diperlukan misalnya membuat aplikasi yang itu memudahkan pelayanan masyarakat desa misalnya, pengembangan media di desa dan lain sebagainya. Kemudian pendampingan UMKM atau BUMDes, kemudian desa wisata, literasi desa. Kalau literasi ini tentu di kami sudah berjalan tiap KKN kita laksanakan semuanya berbasis literasi. Sehingga kalau mau kita hitung misalnya gelombang 1 kita ada misalnya 80 kelompok, maka akan ada 80 buku yang akan terbit di masing-masing kelompok itu 1. Sehingga kalau setahun 2 kali maka akan ada 160 buku setiap tahun. Itu kalau 80, terkadang bisa lebih jumlahnya. Maka literasi desa ini juga termasuk bagaimana menyusun sejarah babat desa dan sebagainya, itu kita jalankan semuanya. Kemudian pemberdayaan masjid, ini juga kemarin arahan dari pemerintah kabupaten, bagaimana masjid ini juga disentuh begitu, artinya tidak ditinggalkan. KKN di kita atau di PT KIN ini kan sudah terbiasa kalau berbasis keagamaan gitu. Itu sudah rutinitas itu ya. Itu sebagai upaya untuk mendapatkan trust dari masyarakat kan begitu. Maka pemberdayaan masjid ini juga kita jadikan salah satu rancangan kegiatan. Pendidikan saya kira juga sudah berjalan sebagaimana biasanya. Bentuk KKN membangun desa berkelanjutan ini di kami, pemetaan potensi desanya, pengembangan potensi unggulan desa, pengembangan kegiatan keagamaan dan moderasi beragama, diantaranya misalnya pelatihan manajemen pengelolaan TP ATPQ, pelembagaan TP ATPQ, kemudian wakaf masjid dan sebagainya, itu menjadi beberapa kegiatan yang coba kita munculkan di sana. Kemudian pengembangan sosial dan budaya. Kemudian kegiatan yang lain ada pengembangan pendidikan, kesehatan dan literasi. Ini tentu banyaknya kegiatan ini tentu tidak kaku ya, artinya tidak mesti harus semuanya terwujud begitu, tapi disesuaikan dengan potensi desa yang ada begitu, di potensi lokasi KKN yang ada. Pengembangan digitalisasi desa, pendampingan BUM desa sebagaimana tadi di awal sudah saya jelaskan. Nah, contoh tahapan kegiatan KKN di kami seperti ini Bapak Ibu semuanya dan seluruh peserta Tadarus Kitab Dimas. Output, ada aktivitasnya. Misalnya ini untuk menuju desa wisata. Bahwa alhamdulillah di KKN kami walaupun sebelumnya belum berbasis MBKM, tapi sudah banyak hasil dari teman-teman mahasiswa dan Bapak Ibu DPL itu yang memunculkan tempat-tempat atau desa wisata atau dewi bahasanya ya, desa wisata di berbagai kabupaten. Taruhlah contoh misalnya nanti wisata Tebing Linggo di daerah Karangan itu juga termasuk rintisannya dulu dari teman-teman KKN yang sekarang mungkin di atas ratusan juta sudah pendapatannya. Nah, ini kita coba arahkan ke Desa Jajar ini menjadi salah satu kegiatan yang akan dimunculkan oleh atau diproduk begitu ya, dihasilkan oleh teman-teman KKN di membangun desa berkelanjutan. Itu dari outputnya, kemudian dari aktivitasnya juga sudah kita coba planning satu persatu begitu,
dari mulai analisis bersama desa, pelatihan inovasi produk desa, penyuluhan keamanan pangan dan pelatihan manajemen bisnis. Ya tentu ini sangat terbantu ketika mahasiswa itu dari berbagai latar belakang jurusan atau prodi begitu. Maka tidak bisa hanya satu dimonopoli, misalnya dari tarbiyah misalnya, tidak mungkin. Pelatihan marketing online dan offline ini kemudian di mahasiswa FEBI gitu ya. Penguatan pengelolaan Darwis, kita ada mahasiswa jurusan pariwisata syariah misalnya, pelatihan promosi wisata dan lain sebagainya. Ini contoh-contoh tahapan yang kita jalankan untuk menuju desa wisata gitu. Sementara untuk contoh menuju desa literasi, kami juga sudah desain begitu untuk output dan aktivitasnya. Ini sudah ada mulai komunikasi memiliki legalitasnya, masyarakat mampu produksi konten secara mandiri, produk literasi dikenal masyarakat luas dan sebagainya. Ini outputnya. Sementara aktivitasnya banyak sekali, diantaranya pelatihan manajemen organisasi, pelatihan pengelolaan website dan media sosial, dan alhamdulillah sampai hari ini sedikit demi sedikit sudah mulai terlihat hasil-hasil yang kita rancang ini. Kemudian Bapak Ibu dan seluruh peserta, yang terpenting untuk menjalankan KKN yang berbasis MBKM ini, LP2M terutama Kepala Pusat Pengabdian tidak bisa berjalan sendiri. Karena di sana akan banyak pihak yang akan berkaitan. Maka dari itu kami membentuk namanya tim task force gitu ya, yang itu terdiri dari Bapak Wakil Rektor 1, LP2M tentunya juga pasti, Wakil Dekan 1 dan Wakil Dekan 3. Wakil Dekan 1 akan berkaitan dengan kurikulumnya, Wakil Dekan 3 berkaitan dengan mahasiswanya gitu. Kemudian pusat pengembangan kurikulum kami libatkan, kemudian Kabak akademik dan juga tentu DPL dan kru LP2M. Sehingga kalau dengan seperti ini sewaktu-waktu ada persoalan, karena ini memang masih rintisan gitu ya, dan banyak sekali problem yang kita hadapi, misalnya mahasiswa di lokasi atau di desa, kemudian ada dosen yang mewajibkan harus ikut kuliah secara full. Nah, itu maka kita berhubungan dengan Wakil Dekan 1 dan juga Wakil Dekan 3 yang ada di masing-masing fakultas. Kalau tidak seperti itu Bapak Ibu, tentu sangat berat kita. Tentu sangat berat. Sehingga ya sebagaimana tadi di awal saya sampaikan, dari sana sini kita diberi ya banyak masukan gitu ya. Yang masukan itu kadang membuat telinga ini ya enggak apa-apa lah, kita biarkan saja, yang penting kita jalan gitu. Baik, kemudian anggaran ini dari kampus, dari mahasiswa tentu juga, pemerintah kabupaten kita coba sinergi dengan pemerintah kabupaten, pemerintah desa sudah pasti, dan sumber-sumber swasta atau lainnya yang tidak mengikat tentu. Kemudian progress report yang sudah kami dapatkan, bahwa KKN di kita sudah berjalan 3 bulan Bapak Ibu. Kemudian pemetaan yang dilakukan mahasiswa sudah muncul bahwa potensi desa adalah banyak sisi keseniannya, budayanya, kuliner yang selama ini unik begitu, tapi belum pernah dimunculkan begitu. Ada ritual-ritual, ada simbol-simbol budaya, banyak sekali ternyata di desa itu. Dan ini aset yang kami dapatkan gitu. Kemudian mahasiswa DPL dan pemerintah desa bersepakat untuk melakukan perumusan sebagai desa budaya. Ini goal kami nanti sampai KKN gelombang 1 di desa Jajar tersebut. Kemudian kegiatan yang diselenggarakan ini kemarin ada Megengan Show. Megengan itu sebuah kayak ritual untuk selamatan begitu, yang di situ dari berbagai elemen masyarakat berkumpul jadi satu dengan berbagai nanti contohnya ada di belakang, dengan berbagai kegiatan, berbagai acara, berbagai pihak dan lain sebagainya yang juga mengajak dari pemerintah kabupaten. Bahkan nanti di akhir slide ini akan ada beberapa contoh kegiatan-kegiatan itu yang mengajak Pak Bupati, Wakil Bupati dan sebagainya. Kemudian di tahap akhir nanti akan ada deklarasi desa budaya dengan isian festival, termasuk dengan adanya komunitas masyarakat sadar budaya. Ini yang cukup menjadi tantangan bagi kami, karena memang ada beberapa kalangan elemen masyarakat itu yang belum secara sadar untuk bisa menjadikan desanya itu desa budaya, menjadikan desanya itu desa wisata, itu masih banyak. Cara pandang itu yang coba kita kikis atau kita komunikasikan begitu agar bisa berjalan dengan baik. Dan kabar terakhir kemarin ketika saya dan teman-teman ketemu dengan Bapak Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Trenggalek,
menyatakan bahwa Desa Jajar ini sudah bisa dikategorikan atau masuk dalam daftar 100 desa wisata binaan Pemkab Trenggalek, dan konon anggarannya di atas 200 juta. Nah, ini contoh yang akhirnya kemarin dokumentasi yang sudah berjalan dengan show. Ini festivalnya banyak sekali serangkaiannya, dari mulai wayangan, dari mulai lomba-lomba melukis wayang, dari mulai tari dan sebagainya, banyak sekali di sana. Ini bukti kemarin Pak Bupati dan juga ada dari kampus, kita ada menjadi salah satu narasumber, ada dalang, ada ahli budaya, ahli seni dan sebagainya, banyak sekali yang hadir. Ini kemarin saya juga ikut dalam salah satu kegiatannya, namanya Serawung Budaya, karena memang di sana sangat kental budayanya, dan yang hadir itu juga dari berbagai kalangan, baik pemuda, baik tokoh masyarakat, ahli budaya, ahli seni dan sebagainya. Kemudian ini beberapa contoh dokumentasinya, dan yang terakhir sebelum saya tutup, ini beberapa bukti reportase kegiatan yang sudah diunggah di media sosial. Nanti bisa dicek satu persatu, bisa dibaca semua di sana, dan tentu kami berharap bahwa rintisan ini tidak sia-sia gitu. Maka rumus kami adalah jangan hanya dipikir, tetapi dilakukan. Soal di jalan banyak sandungan, banyak kerikil dan sebagainya, ya itulah namanya memulai gitu. Itu saja, dan semoga ini menjadi man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha begitu. Sehingga kalau ini akan menjadi rintisan yang akan berkembang menjadi baik, semoga pahalanya bisa mengalir kepada kami, dan tentu ini Pak Rektor kita yang akan pertama kali mendapatkan pahala itu. Karena memang pahala rintisan KKN seperti ini sudah sebelum MBKM ada, Pak Rektor kita minta dawuh bahwa ayo ada KKN tiap bulan. Dan tentu ini sulit kita terjemahkan saat itu, dan alhamdulillah tahun ini bisa kita laksanakan, kita coba. Dan semoga ini menjadi inspirasi, dan mohon masukan, saran, dan sebagainya dari Bapak Ibu semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.